Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang VirtualBox, yakni sebuah aplikasi untuk melakukan virtualisasi, terutama virtualisasi perangkat keras. Dalam bahasan yang akan dibahas dalam materi ini adalah tentang pengenalan VirtualBox, kemudian kita bagaimana cara mendownload VirtualBox, melakukan instalasi VirtualBox, dan juga instalasi VirtualBox Extension Pack. Jadi selain aplikasi utama, VirtualBox juga ada semacam aplikasi tambahan untuk meningkatkan atau menambah fungsi dari VirtualBox tersebut. Kemudian kita akan dijelaskan tentang cara membuat virtual machine, melakukan pengaturan terhadap virtual machine, dan mengenalkan tentang apa itu virtual appliance. Kalau bicara tentang VirtualBox, maka VirtualBox adalah salah satu produk perangkat lunak yang sekarang dikembangkan oleh Oracle. Sebelum Oracle dipegang oleh Sun Microsystems. Nah, VirtualBox pertama kali sebenarnya dikembangkan oleh sebuah perusahaan Jerman, Inotex perusahaannya. Pada Februari 2008, kemudian Inotex diakuisisi oleh Sun Microsystems. Kalau bicara level atau jenis, maka VirtualBox merupakan jenis hypervisor tipe 2. Hypervisor ini adalah semacam Virtual Machine Monitor, VMM. Apa istilah tentang VMM, hypervisor? Silakan baca di modul tentang teknologi virtualisasi. Kemudian VirtualBox berfungsi untuk melakukan virtualisasi sistem operasi dengan target penggunaan untuk server. Jadi bisa digunakan untuk membuat server atau membuat sebuah PC desktop dan embedded yang lainnya. Jadi ini target penggunaannya. VirtualBox telah mendukung banyak sistem operasi di dalamnya, dari yang biasa digunakan seperti Microsoft Windows, Linux, Macintosh, hingga sistem operasi yang mungkin belum pernah didengar seperti ada Solaris, ada IBM OS2 dan yang lainnya. Jadi banyak sistem operasi yang didukung oleh VirtualBox ini. Untuk lisensi sendiri, VirtualBox ada dua jenis. Yang pertama lisensi bebas GPL versi 2, bebas digunakan dan dimodifikasi. Ada forum resmi dari VirtualBox yang membahas tentang pengembangan dari VirtualBox. Kemudian juga ada lisensi proprietary. Ini fitur tambahan seperti extension tersebut, maka itu hanya untuk pengguna terbatas, maksudnya dari sisi source code-nya. Kita dari sisi pengguna masih tetap bisa menggunakannya secara bebas. Kemudian kita masuk ke bagian bagaimana cara atau di mana kita mendownload VirtualBox. Untuk mendownload aplikasi, maka sebaiknya kita masuk ke dalam website resminya. Yang pertama, di sini VirtualBox kita bisa mendownloadnya secara gratis di website virtualbox.org. Kemudian ini adalah website tampilan halaman pertama dari website VirtualBox. Tinggal nanti kita bisa lihat ada versi-versi terbaru, informasi berita versi terbaru. Nanti tinggal diklik bagian informasinya, maka kita akan masuk ke bagian untuk mendownload dari VirtualBox tersebut. Ketika sudah masuk ke halaman download VirtualBox, maka kita tinggal ambil opsi untuk Windows, untuk pilihan paket Windows-nya. Kemudian setelah kita ambil jenis sesuaikan dengan sistem operasi
operasinya, misalnya di sini kita pakai Windows. Setelah kita selesai mendownload, maka download juga di sini VirtualBox extension pack-nya. Jadi di download extension pack-nya agar kemampuan dari aplikasi VirtualBox yang kita gunakan itu semakin lebih banyak fiturnya dan lebih meningkat kemampuannya. Kemudian setelah selesai mendownload aplikasi yang diperlukan, maka kita akan melakukan instalasi dari VirtualBox. Baik, ini adalah aplikasi VirtualBox dan juga VirtualBox Extension Pack yang sudah kita download. Nah, untuk menginstal aplikasi di sistem operasi Windows bisa dikatakan cukup mudah. Tinggal diklik next saja, nanti paling ada beberapa pertanyaan atau opsi yang kita mesti mengklik yes atau no. Nah, di sini kadang-kadang ketika saat kita menginstal aplikasi baru, nanti firewall atau user account dari sistem operasinya akan meminta klarifikasi. Nah, kalau ada pertanyaan, kita tinggal klik tombol yes atau klik tombol OK. Atau ketika nanti ada semacam pop-up pertanyaan apakah kita memberikan akses penuh kepada aplikasi VirtualBox, tinggal kita centang untuk mengaktifkannya saja. Nah, di sini kita lihat sudah muncul aplikasi untuk menu untuk proses instalasi. Kita klik tombol next. Ini adalah yang pertama VirtualBox, aplikasi VirtualBox, di mana opsinya bisa secara default sudah aktif. Nah, di sini untuk VirtualBox USB support-nya itu di versi baru sekarang bisa sampai USB versi 3. Namun fitur itu baru akan bisa aktif kalau nanti kita install VirtualBox extension pack-nya. Kemudian di sini VirtualBox juga akan membuat sebuah kartu jaringan virtual di mana kartu jaringan tersebut digunakan untuk berkomunikasi dari VM ke komputer atau mesin lain. Jadi di saat instalasi nanti akan ditambahkan kartu jaringan baru. Nah, kalau misalnya dilihat sekarang, maka belum ada kartu jaringan yang miliknya VirtualBox. Ada Loopback, ada VMware. Nah, ini ada Ether, ini berarti kartu jaringan yang benar-benar ada NIC-nya. VMware ini adalah virtual juga, jadi virtual, kartu jaringan virtual. Nah, nanti akan muncul satu buah lagi kartu jaringan virtual. Loopback ini penting diinstal ketika kita bicara nanti untuk komunikasi aplikasi virtual DNS3 dengan sistem yang dibangun. Nah, sekarang kalau tidak ada yang perlu kita rubah, di sini kita klik next. Nah, di sini adalah semacam opsi apakah dia aplikasi VirtualBox diaktifkan di start menu, apakah di shortcut dibuatkan semacam di desktop dibuatkan shortcutnya, kemudian di menu cepatnya juga kita buatkan shortcut, kemudian file-file yang katakanlah dikenal oleh VirtualBox otomatis nanti langsung aktif. Seperti contohnya sekarang yang VirtualBox extension masih dalam bentuk belum dikenal. Nah, nanti kalau sudah selesai install, maka akan berubah ikonnya dengan ikon yang dikenal. Kita klik next. Nah, di sini ada semacam peringatan karena VirtualBox akan membuat kartu jaringan virtual baru. Maka kalau komputer kita sedang terhubung ke internet atau ke jaringan global, maka akan terputus beberapa saat. Tapi nanti connect lagi. Jadi di sini dia memutus sebentar karena proses pembuatan kartu jaringan virtual. Oke, kita klik tombol yes. Kemudian install, maka proses instalasi berjalan. Nanti kalau ada pertanyaan user account, ada pertanyaan notifikasi dari sistem, maka diklik tombol yes atau tombol OK agar
VirtualBox bisa diinstal dan berjalan dengan baik. Nah, sekarang proses instalasi sudah selesai. Otomatis diberi centang untuk langsung kita jalankan. Kemudian juga seperti terlihat, yang VirtualBox Extension Pack sudah langsung dikenal. Oke, kita klik Finish untuk menjalankan VirtualBox-nya secara otomatis. Jadi, kalau file-file yang masuk dalam sistem VirtualBox, maka akan langsung dikenal. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah instalasi VirtualBox Extension Pack tersebut agar kemampuan dari VirtualBox semakin meningkat dan juga ada penambahan fitur. Kalau kita lihat secara pengertian, VirtualBox Extension Pack adalah semacam add-on, semacam tambahan. Jadi, kalaupun tanpa ini sebenarnya VirtualBox sudah bisa jalan. Tapi dengan kita install aplikasi Extension Pack ini, maka aplikasi VirtualBox kita memiliki kemampuan tambahan seperti peralatan USB sampai versi 3. Kemudian dukungan terhadap remote yang lebih baik dan kemampuan untuk booting dari jaringan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk booting dari jaringan sehingga bisa belajar membuat semacam komputer thin client dengan metode LSTP nanti. Untuk instalasi VirtualBox Extension Pack-nya sendiri bisa langsung kita klik ganda di file tersebut, maka nanti akan muncul sebuah layarnya. Namun di sini kita lebih masuk ke bagian aplikasi pengaturan VirtualBox sehingga ada taman-taman menu yang bisa diketahui. Baik, kita jalankan VirtualBox kita, kemudian ambil di bagian preference, pengaturan. Kalau misalnya digunakan bahasa, maka pilihan di sini ada banyak pengaturan yang bisa dilakukan. Di sini untuk masalah bahasa bisa diganti ke bahasa Indonesia. Jadi tergantung kebiasaan. Kalau biasa menggunakan menunya dalam bahasa Indonesia, silakan ganti ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat untuk masalah extension, kita lihat di bagian extension. Di sini extension masih kosong. Kemudian kita klik tombol plus di bagian kanan untuk menambah paket. Kemudian kita cari di mana posisi file kita tempatkan. Sudah, kita klik, bisa klik ganda atau klik open. Maka akan ada sebuah pertanyaan untuk instalasi. Klik install. Nanti ada semacam pernyataan penggunaan. Kita setuju kalau untuk menginstalnya. Nah, nanti kalau muncul semacam notifikasi user account, maka diklik yes atau OK. Nah, extension pack sudah selesai untuk diinstal. Nanti muncul daftarnya. Kemudian input, ini jenis-jenis metode input dengan shortcutnya Anda bisa ganti-ganti sesuai yang dibutuhkan. Cuma kalau tidak ada keperluan, biarkan default. Kemudian update untuk pengecekan. Jadi kalau diaktifkan update, nanti akan diberitahukan ada versi baru, sehingga kita tinggal kalau ingin untuk mendownloadnya tinggal langsung bisa proses update. Kemudian display, masalah pengaturan tampilan. Nah, nanti juga penting adalah di bagian network. Ini untuk bagian NAT, Network Address Translation. Jadi selain dari pembuatan kartu jaringan yang bersifat virtual, tadi kita lihat sekarang kita lihat lagi. Nah, seperti terlihat ada kartu jaringan baru miliknya VirtualBox.
Jadi ini kartu jaringan baru milik VirtualBox yang bersifat virtual. Nah, ini untuk metode NAT, Network Address Translation. Artinya ketika suatu IP diakses, kemudian diarahkan ke IP yang lainnya. Ini kita biarkan. Ada juga pengaturan untuk masalah proxy dan yang lainnya. Kita cancel. Sudah selesai untuk instalasi extension pack-nya. Nah, berikutnya kita akan membuat virtual machine dengan aplikasi VirtualBox tersebut. Untuk membuat virtual machine baru, kita bisa menggunakan menu-menu yang ada. Kita ambil bagian new. Kemudian di sini name adalah nama mesin yang akan kita buat. Dalam contoh ini misalnya akan diinstal aplikasi router Mikrotik. Di sini dibuat misalnya Mikrotik. Kemudian jenisnya Mikrotik itu Linux, kemudian pilihannya adalah order yang 32 bit. Nah, kalau misalnya kita menginstal Windows, maka ambil Windows, nanti ada banyak pilihan. Jadi disesuaikan dengan sistem operasi apa yang diinstal. Bagaimana kalau seandainya kita pilih di sini Windows, katakanlah Windows XP, tapi kita menginstal kita ambil misalnya Windows XP 32 bit, kemudian kita menginstal Windows 7 64 bit. Ada beberapa fitur atau kemampuan dari virtual machine yang kita buat tidak bekerja secara maksimal. Karena komputer hanya support dengan sistem operasi hanya support dengan kemampuan perangkat keras yang juga sesuai. Baik, kita ambil di sini karena mau install Mikrotik adalah Linux order 32. Kemudian kita klik next. Nah, di sini adalah jumlah memori yang diperlukan. Ingat, dalam pengaturan memori tidak boleh melebihi dari warna hijau. Tidak boleh melebihi warna hijau sampai ke warna merah, ini tidak boleh. Dan biasanya ada rekomendasi sistem yang akan dibuat. Di sini diberikan ukuran memorinya 256. Kalau kita rasanya ini terlalu besar atau kecil, kita bisa nambah. Yang penting ingat, tidak boleh berlebih dari melewati garis berwarna hijau. Nah, kalau sudah, diklik tombol next. Kemudian di sini adalah proses untuk pembuatan harddisk virtual. Kalau opsi pertama artinya kita tidak buat harddisk saat proses pembuatan virtual machine, saat membuat komputer virtual. Pada opsi pertama. Kalau opsi kedua artinya kita langsung membuat harddisk virtualnya. Pada opsi ketiga kita menggunakan, kalau seandainya sudah ada mesin virtual sebelumnya, berarti kita tinggal pilih. Jadi kita gunakan harddisk virtual yang sudah ada. Nah, karena belum ada, kita ambil buat harddisk virtual baru sekarang. Kita klik create. Nah, di sini adalah jenis pilihan dari harddisk virtual yang mau disimpan dalam ekstensi apa. Di sini VDI artinya storage yang memang didukung sama atau dikenal merupakan miliknya VirtualBox. VHD adalah virtual hard disk miliknya dari produk virtual Microsoft. Kemudian kalau VMDK hard disk virtual itu miliknya dari VMware. Kita bisa gunakan atau pilih salah satu, tapi tentunya karena kita menggunakan VirtualBox kita pilih yang VDI. Kita klik next. Kemudian di sini adalah sebuah pertanyaan, bagaimana bentuk storage yang mau kita buat? Apakah langsung ukurannya file besar filenya itu sesuai dengan kita definisikan atau dinamis? Dinamis ini maksudnya katakan kita set sekarang hard disk kita katakanlah 2 tera. Nah, karena kita memilihnya dinamis, maka storage atau ukuran file yang dihasilkan untuk penyimpanan hard disk tadi dengan ekstensi VDI tadi tidak otomatis menjadi 2 tera.
hanya berdasarkan berapa kebutuhan, tapi maksimalnya nanti dia akan sampai ke 2 tera dan dibatasi oleh kemampuan atau hard disk yang juga tersedia di hard disk sebenarnya di komputer. Kalau fix berarti langsung digunakan space tersebut. Dan tentunya ini tidak efektif karena kita ambil pilihannya dinamik. Klik next. Kemudian ini adalah ukuran hard disk yang mau dibuat. Kita bisa sampai di sini adalah 2 tera. Atau kita membuatnya katakanlah berapa mega. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti tadi dia ada disarankan berapa mega gitu. Berapa giga, ada tadi 8 giga. Nanti kalau buat sistem operasi disesuaikan, dilihat berapa kebutuhannya. Kemudian kita metode penyimpanan atau lokasi penyimpanan juga bisa kita ganti. Ini defaultnya. Kalau kita mau ganti juga bisa. Kemudian kita klik di sini adalah create. Maka muncul sebuah virtual machine untuk kebutuhan instalasi, dalam hal ini adalah Mikrotik. Tinggal kita menjalankan virtual tersebut, VM ini, supaya bisa diinstal. Namun sebelum diinstal tentunya kita perlu melakukan konfigurasi terhadap VM tersebut. Jadi di bagian ini kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu terhadap virtual machine yang kita buat sebelum kita lakukan proses instalasi. Nah, untuk melakukan pengaturan terhadap mesin, tentunya harus dilakukan ketika mesinnya belum hidup, masih dalam kondisi power off. Ambil bagian setting untuk melakukan pengaturan. Ini nama mesin yang kita buat, tipenya, kemudian ini pengaturan tambahan. Nah, kalau misalnya kita menginstal Windows, katakanlah versi 7, misalnya Windows 7, kalau ini kita buat clipboard, artinya apa yang tersimpan di dalam memori ketika katakan kita copy paste sebuah teks, maka bisa dipindahkan antar dari guest ke home atau dari home ke guest. Jadi dari PC utama ke virtual, atau bisa dengan sistem drag and drop. Kalau bidirection artinya bisa kedua-duanya menggunakan cara tersebut. Atau kalau host ke guest berarti cuma dari induk ke virtual atau dari virtual ke host, tergantung kita. Nah, karena ini biasanya untuk sistem operasi, kalau kita sistem operasi laptopnya Windows, maka itu akan mudah, bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini enkripsi, bagaimana enkripsi terhadap virtual hard disk yang dibuat. Ini kita biarkan. Nah, yang perlu diatur di sini adalah masalah floppy. Kita tidak perlu pakai floppy, sudah kita nonaktifkan saja. Kemudian ini urutan pembacaan hard disk. Urutan pembacaan medianya. Apakah dari CD, apakah dari hard disk yang pertama. Jadi, katakan ketika kita punya komputer, mana yang pertama di set di BIOS-nya? Apakah hard disk yang dibaca pertama atau CD-ROM? Kemudian masalah pengaturan prosesor. Berapa prosesor yang dialokasikan? Ingat, jangan melebihi dari warna hijau. Kemudian akselerasi, tidak ada yang perlu diatur. Kemudian masalah tampilan. Berikutnya pengaturan di masalah penyimpanan. Nah, ini kenapa penentuan sistem operasi yang diinstal, penentuan arsitektur yang diinstal itu akan berpengaruh terhadap jenis kontrol yang digunakan. Kalau seandainya kita mau menginstal Windows 7 tapi yang dipilih misalnya sistem operasi yang berada di bawah, seperti kita pilih misalnya Windows 95, maka tidak ada nanti pilihan opsinya di sini SATA. Sementara Windows
7 atau Windows 10 sudah support ke SATA. Nah, di sini adalah CD-ROM. CD-ROM bisa kita install, kita set atau kita masukkan langsung dengan cara kita ambil di bagian kanan, klik, kemudian kita pilih filenya. Kita pilih file yang mau kita masukkan. Dalam hal ini, tidak dipilih dulu untuk melihatkan ada kasus yang katakanlah nanti mungkin sering ditemukan oleh pengguna saat mencoba menginstal sistem operasi di VirtualBox. Jadi di sini dikosongkan dulu. Tapi kalau Anda mau, misalnya tinggal pilih filenya, sudah nanti di mana posisi dari aplikasi dari ISO yang mau ditambahkan. Jadi misalnya ditambahkan langsung di sini. Kita ambil sini ada ISO untuk Mikrotik, maka otomatis langsung terpasang. Nah, kalau kita nanti tidak ingin terpasang, berarti nanti kita hapus. Oke. Kemudian berikutnya kartu jaringan. Ini yang penting ketika nanti belajar simulasi jaringan dengan VirtualBox. Enable artinya kartu jaringannya aktif. Secara default VirtualBox support sampai 4 kartu jaringan. Jadi di dalam komputer yang kita buat itu ada 4 kartu jaringan. Namun yang aktif secara default 1. Dan yang bisa dibuat itu secara menggunakan menu grafis itu adalah 4. Tapi kalau dengan komen, jadi VirtualBox ini juga bisa diatur melalui komen perintah, itu bisa sampai 8. Dimana di standar kita gunakan 1 saja. Dan untuk diklik di bagian advance, ini adalah dicentang di bawah kabel connected, artinya komputer yang virtual machine yang kita buat itu terhubung ke langsung kabel ke katakanlah di sini langsung terhubung. Nah, analoginya artinya komputer yang kita gunakan langsung terhubung ke hub atau switch atau ke router. Nah, di sini kalau seandainya pilihan kartu jaringannya NAT, artinya mesin virtual yang kita buat itu berada di belakang komputer sebenarnya dari host. Jadi sebagai guest, dia bisa ikut connect ke internet kalau hostnya juga connect ke internet. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk bridge, artinya guest atau komputer virtual itu memiliki IP sendiri sama seperti host komputer utama. Jadi dia sama-sama memiliki IP. Sehingga komputer virtual itu bisa diakses juga dari komputer lain yang berada di jaringan, yang terhubung ke jaringan. Kemudian untuk internal network, artinya virtual machine hanya bisa berkomunikasi dengan sesama virtual machine juga. Katakan kita membuat 2 atau 3 virtual machine, maka hanya bisa berkomunikasi dengan sesama virtual machine saja, tidak bisa dengan komputer utama. Kalau untuk host only adapter, artinya komputer virtual machine bisa berkomunikasi hanya ke komputer utama. Jadi komunikasi adalah host ke guest atau guest ke host. Jadi komunikasinya langsung berdua saja. Kalau not attached, artinya di sini adalah tidak ada kartu jaringan yang dipasang. Ini adalah untuk generic driver. Ini untuk driver-driver tambahan yang akan kita buat. Nah, di sini kita gunakan adalah kita biarkan NAT, kemudian kita nonaktifkan kabelnya, artinya tidak terpasang kabel. Kita nonaktifkan. Kemudian untuk serial port ini tidak kita aktifkan juga. Untuk USB, nah di sini seperti terlihat pilihan USB-nya bisa sampai ke USB 3.0.
Nah, kita juga bisa untuk sharing folder antara mesin di komputer utama dengan virtual machine atau komputer virtual yang kita buat. Oke, kalau sudah, ini kita abaikan dulu. Kita klik OK. Ini untuk pengaturan dari mesin virtual kita. Selanjutnya kita klik tombol Start untuk memulai instalasi. Jadi untuk memulai instalasi diklik tombol Start. Nah, ini muncul menu atau layar komputer virtual kita. Jadi ini seolah-olah kita menghadapi layar dari komputer virtual tersebut. Di sini kita tinggal bisa memilih file yang sudah kita tambahkan, atau dari daftar tadi kita menambahkan Mikrotik ISO. Jadi untuk instalasi sistem operasi maka digunakan file dalam format ISO untuk sistem operasi tersebut. Kita klik tombol Start. Ini kita matikan saja. Prosesnya dimulai. Ini proses untuk instalasi. Dalam hal ini, dalam contoh yang dilihatkan adalah instalasi Mikrotik. Nah, ini untuk instalasi Mikrotik tidak lama, sudah selesai. Ini untuk mencontohkan instalasi sistem operasi saja. Nah, kalau misalnya kita nanti kita enter, tentunya kita harus melepaskan CD-nya. Kalau tidak, bisa-bisa nanti muncul lagi proses instalasi ulang. Nah, kita lihat di sini device. Jadi di menu di atasnya, lihat bagian device, optical drive, kemudian di remove file tersebut. Nah, ini semacam pemberitahuan atau peringatan bahwasanya sedang digunakan, apakah mau dipaksa untuk keluar. Kita klik pause and mount. Berarti sekarang CD-nya secara analogi, CD-nya sudah dikeluarkan. Nanti dalam instalasi sistem operasi seperti Windows, kadang-kadang kita diminta untuk menginstal guest edition tambahan. Jadi tambahan ini berfungsi untuk meningkatkan fitur-fitur yang bisa digunakan pada komputer virtual tersebut. Cuma kalau di Mikrotik ini tidak diperlukan. Oke, ini kita di sini juga ada tombol reset atau tombol-tombol lainnya seperti terlihat di sini ada banyak pilihan. Nah, ini contoh untuk instalasi sistem operasi. Berikutnya kita bicara tentang virtual appliance. Apa itu virtual appliance? Jadi ini sebuah cara bagaimana VirtualBox mendistribusikan sistem operasi virtual yang sudah terinstall. Ya, ini dinamakan dengan VirtualBox Appliance. Sehingga orang lain yang hendak menggunakannya tidak perlu melakukan instalasi lagi. Contohnya seperti aplikasi untuk sekolah, maka itu sudah ada VirtualBox Appliance-nya, sehingga tinggal dibagikan ke sekolah, dijalankan, tidak perlu harus melakukan instalasi, sudah ada semuanya di dalam. Tentunya tujuan appliance ini akan sangat membantu jika kita mau berbagi atau memiliki beberapa server VirtualBox yang mau dipasangi sistem operasi yang sama.
Atau seperti tadi dicontohkan adalah sekolah-sekolah di mana aplikasi Dapodiknya, data tentang kependidikan data siswa, data guru, itu menggunakan sistem yang sama. Maka itu dibuatlah sebuah appliance tersebut. Nah, semua konfigurasi dan aplikasi yang ada di operasi pembuatnya akan sama persis dengan sistem operasi hasil appliance tersebut. Sehingga pengguna yang hendak mencoba sistem operasi tersebut tidak perlu repot melakukan instalasi. Baik, kita coba melakukan atau membuat VirtualBox appliance. Kita klik pada bagian file, kemudian ambil ekspor. Kalau yang impor artinya kita membaca kembali apa yang sudah atau appliance yang sudah ada. Jadi dengan cara ini kita bisa melakukan backup terhadap mesin virtual yang sudah kita buat. Nah, karena kita mau membuat baru, kita ekspor. Kemudian ini nama mesin yang akan kita buatkan virtualnya, appliance-nya. Karena cuma ada satu virtual mesin, maka cuma satu muncul. Kita klik next. Di sini formatnya secara default di set open virtualization format 1.0. Ini artinya semua aplikasi virtualisasi lebih mudah untuk mengenal. Pilihan lainnya juga ada 2.0 atau 0,9. Kemudian untuk lokasi di mana file disimpan adalah di bagian dokumen dengan nama mikrotik.ova open virtualization. Kemudian untuk MAC address ini bisa ada beberapa pilihan. Secara default di bagian termasuk pengaturan NAT dan informasi dari MAC address kartu jaringan tersebut, kartu jaringan virtual. Kalau sudah, kita klik next. Kemudian ini informasi dari appliance yang mau kita buat. Kita bisa saja di sini menambahkan misalnya vendornya, kita tambahkan. Kemudian kita bisa saja buat URL-nya, istilahnya informasi-informasi terkait dengan appliance yang mau kita buat. Kalau sudah, kita klik tombol ekspor. Nah, ini prosesnya tergantung ukuran dari lamanya, itu tergantung berapa besar ukuran mesin virtual yang kita buat. Sudah selesai, kita cek di bagian dokumen tadi. Nah, ini muncul satu buah file mikrotik dengan format OVA, Open Virtualization Format. Artinya proses untuk mengekspor sudah berhasil kita lakukan. Baik, materi terkait dengan masalah VirtualBox Bapak cukupkan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.